washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang mengharap ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi dari rahmat, hidayah serta karunia-Nya, yang pada saat ini kita kembali dipertemukan untuk menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu salat Jumat. Juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad serta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kita termasuk umatnya yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan selayaknya kita pada bulan-bulan ini mengagungkan Nabi, karena di dalam kesepakatan para ulama hampir semua sepakat bahwa kelahiran Nabi Muhammad adalah di bulan Rabiul Awal. Karena itulah kita wajib menambah keimanan, menambah ilmu, dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya, serta kita senantiasa untuk mempelajari sirahnya dan menghindari segala perilaku yang menyimpang dari ajarannya. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan perilaku yang layak untuk kita teladani di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang merupakan baris paling atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh benar pada diri Rasul ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullah, yaitu bagi mereka yang berharap keridhaan Allah, wal yaumal akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa berzikir dengan banyak. Karena itulah di antara kecintaan Nabi Muhammad kepada kita adalah selalu mengingat umatnya, dan di antara kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad, di antaranya dikatakan oleh salah satu mufassirin, yaitu Ibnul Qayyim, bahwa beliau mengatakan orang yang senantiasa mencintai seseorang pasti akan menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Karena itulah kita menyebut namanya sesuai apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul. Karena itulah wasiat teragung di dalam bulan kelahiran Nabi kita, dan
Nabi kita tidak terlepas pada setiap paginya, setiap harinya selalu mengucapkan istighfar. Tak pernah Nabi melewatkan istighfar. Karena itu bagaimana beliau beristighfar setiap hari kurang lebih 100 kali beristighfar. Bahkan sab'ina marrah, bahkan 70 kali minimalnya. Karena itulah salah satu keutamaan seorang mukmin adalah dengan memintakan ampunan untuk dirinya dan orang lain. Karena itulah tidak ada manusia yang suci dan tidak boleh merekomendasikan dirinya sebagai penghuni surganya. Akan tetapi ia berharap agar menjadi penghuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak cucu Adam itu adalah selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah senantiasa ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan syariat istighfar ini adalah luasnya rahmat Allah. Dia membentangkan pintu ampunannya selama manusia mau memohon ampunan kepadanya. Dan di antara syarat taubat itu diterima adalah yang pertama, dia harus ikhlas, mengikhlaskan diri untuk bertaubat kepadanya, bahwasanya ia kembali kepada Allah, ia harus mengharap ridhonya. Yang kedua adalah ia harus beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah untuk meminta ampunan kepada Allah. Dan juga yang ketiga, ia harus adanya an-nadam, penyesalan terhadap perbuatan kesalahannya yang ia lakukan selama ini. Dan disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya ada tambahan ketika menzalimi manusia, yaitu ia harus mengembalikan apa yang ia ambil, kalau tidak menggantinya dengan yang lebih baik atau yang semisal. Atau ketika ada kesalahan, maka ia harus meminta maaf kepada orang yang menjadi korban atas kesalahannya. Karena itulah Allah perintahkan manusia untuk memohon ampunan kepadanya. Dan manusia pasti akan mendapati bahwa Allah itu sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Firman Allah yang lain, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Surah Hud ayat 90. Dan juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghfirillah." Dan minta tolonglah ampunan kepada Allah. Innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Serta Allah memuji orang-orang yang bertakwa, menyisikan ketakwaannya dengan itu kata Allah, "Walladzina idza fa'alu fahisha wa zalamu anfusahum
zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, yaitu orang yang ketika ia berbuat fahisyah, kekejian atau kezaliman terhadap dirinya sendiri, maka ia segera mengingat Allah dan meminta ampunan atas dosa-dosanya. Karena itulah bagaimana istighfar senantiasa juga diamalkan oleh para malaikat untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk ahli bumi. Dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 5. Takadus samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ya, langit itu terpecah dari sebelah atas karena keagungan Tuhannya, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu kita harus senantiasa untuk mengharapkan ampunan, karena yang namanya manusia, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar pasti ia lakukan. Karena itulah sungguh menjadi hambanya yang terpuji apabila ia senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum Al-Qur'anil Azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dari perintah istighfar, maka ada manfaat atau ada buah istighfar yang akan diperoleh oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala apabila ia mengamalkannya dengan benar. Yang pertama, orang yang beristighfar akan memperoleh kenikmatan dan keutamaan. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman ayutikullah bi fadlin fadla wa in fallau fa inni akhafu alaikum adzaba yawmin kabir." Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, yaitu balasan keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan timpa siksaan yang keras pada hari kiamat. Surah Hud ayat 3. Karena itu, wahai jemaah sekalian, bahwa istighfar bisa menambahkan kepada kita kenikmatan dan juga keutamaan atas amal kita. Yang kedua, diturunkannya hujan dan ditambahkan kekuatan. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi
yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, wahai kaumku, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambah kekuatan kepadamu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surah Hud ayat 52. Karena itulah dari kemarau yang panjang yang melanda negeri kita bisa jadi karena dosa-dosa rakyatnya yang senantiasa bertambah. Karena itulah senantiasa kita harusnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menolak datang azab. Karena Allah juga berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka senantiasa minta ampunan. Surah Al-Anfal ayat 33. Dan yang keempat, orang yang beristighfar akan senantiasa diperbanyak harta dan anaknya. Karena itu Allah juga berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan perbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dan diantara kalimat istighfar minimalnya seseorang mengatakan astagfirullah 3 kali setelah salat, dan juga bisa ditambah dengan perkataan astagfirullahaladzim. Aku meminta tolong ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali lafaz-lafaz dari istighfar di dalam Al-Quran. Di antaranya dicontohkan yaitu Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Surah Al-Minun ayat 118, baris yang terakhir. Dan juga ayat yang lainnya bisa Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Surah Ibrahim ayat 41. Dan juga doa lainnya yang contohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah senantiasa kita untuk selalu melakukan amal ini, dan janganlah kita tertinggal atas amal-amal, karena kita harus menyegerakan yang namanya amal soleh. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan keliruannya adalah dari diri saya pribadi, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbana inna ladunka wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dini
ismata amri waslih li dunyaya allati fiha ma'adi waslih li akhirata allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma rahmataka arju wa la tarani nafsi tarafat ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.